Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengangkat konsep kos kita. Next. Sebelumnya perken- Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri Kisha Martailena. Saya Nadia Putri Salsabila. Saya Najwa Putri Rahmawati. Next. Jadi kos kita merupakan platform digital yang memudahkan pengguna dalam mencari, memesan, dan menyewa hunian sementara dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini menawarkan berbagai pilihan tempat tinggal, mulai dari kos murah untuk mahasiswa hingga kos dengan fasilitas lengkap bagi para pekerja profesional. Next. Visi dan misi dari aplikasi yang kami buat, yaitu visinya untuk menyediakan dan menciptakan hunian sementara yang inklusif, ramah bagi semua suku, ras, dan agama untuk kos kita, yaitu terdapat tiga hal. Yang pertama menjadi solusi hunian efektif terjangkau untuk mempermudah proses pencarian, pemesanan, serta pembayaran kos melalui teknologi digital. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman pengguna terbaik melalui aplikasi mudah digunakan, informasi properti transparan, pelayanan pelanggan responsif, serta profesional. Yang terakhir adalah membangun jaringan kos berkualitas dengan bekerja sama secara erat melalui pemilik properti. Next. Untuk problemnya sendiri, yaitu dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi, memerlukan modal biaya yang tinggi. Next. Berikutnya ada solution. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Eh, di perkembangan teknologi sendiri terdapat dua. eh, yang pertama ada cross platform development, yaitu bisa menggunakan framework seperti Flutter atau React Native untuk mengembangkan aplikasi yang bisa berjalan di iOS dan Android secara efisien. Nah, berikutnya ada real-time availability. Kos kita menyediakan informasi ketersediaan kos secara real-time untuk menghindari pemesanan ganda. Nah, yang kedua ada desain pengalaman pengguna. Di desain pengalaman pengguna, yang pertama ada user journey mapping, yaitu mengidentifikasi alur perjalanan pengguna untuk memastikan proses yang mulus dari pencarian hingga pemesanan. Berikutnya ada personalized experience yang menawarkan rekomendasi dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan riwayat pencarian pengguna. Yang ketiga ada pemesanan dan promosi. Di pemesanan dan promosi ada paid advertising, yaitu menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads dan iklan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Berikutnya ada influencer partnership. Kos kita akan bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan aplikasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang keempat ada kerjasama kemitraan. Di kerjasama kemitraan ada partnership with property owners. Di sini kos kita menjalin kemitraan dengan pemilik kos dan agen properti untuk memperluas database kos dan memastikan kualitas tinggi. Ada juga local bisnis, yaitu bekerja sama dengan bisnis lokal untuk menawarkan diskon atau penawaran khusus bagi pengguna aplikasi. Yang terakhir ada pengelolaan dan operasional. Di pengelolaan dan operasional terdapat customer support. Kos kita menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran, yaitu seperti chat, email, dan telepon. Berikutnya ada juga feedback loop.
Di sini, kos kita membangun sistem umpan balik untuk menerima masukan dari pengguna dan terus meningkatkan aplikasi berdasarkan umpan balik. Next. Selanjutnya adalah mengenai opportunity. Jadi terdapat 3 peluang. Yang pertama adalah permintaan tinggi. Karena banyak mahasiswa, pekerja kantoran, pendatang yang membutuhkan tempat tinggal sementara dengan harga terjangkau. Lalu tren urbanisasi mendorong kebutuhan akan kos-kosan di kota-kota besar. Yang kedua adalah tren digitalisasi, di mana kami menyediakan kemudahan pembayaran dengan teknologi digital seperti transfer bank atau aplikasi dompet elektronik. Yang terakhir adalah investasi jangka panjang, memberikan penghasilan. Selanjutnya adalah market size atau target pasar. Di sini kami menargetkan 4 segmen pasar. Yang pertama yaitu mahasiswa. Mahasiswa menjadi segmen utama pengguna aplikasi kos kita karena mereka cenderung untuk memilih kos yang berada di kota-kota besar atau daerah yang memiliki banyak institusi pendidikan tinggi, sehingga permintaan akan kos selalu tinggi. Yang kedua adalah pekerja muda. Pekerja muda ini terdiri dari karyawan yang baru saja memulai karir mereka atau pekerja kontrak yang bekerja di kota besar. Yang ketiga adalah pendatang baru. Pendatang dari perantauan mungkin kurang mengenal dengan daerah baru, sehingga mereka sangat mengandalkan aplikasi untuk memberikan informasi detail tentang lokasi kos. Lalu yang terakhir adalah karyawan. Karyawan cenderung mencari kos untuk waktu yang lebih lama, terutama jika bekerja di kota tersebut dalam jangka waktu tertentu. Karyawan membutuhkan tempat tinggal untuk mendukung aktivitas pekerjaan mereka. Next. Berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Kos kita memiliki database yang luas dan terperinci tentang kos, termasuk harga, fasilitas, lokasi, dan memberikan foto yang akan memberikan gambaran lengkap pada pengguna. Yang berikutnya ada weakness atau kelemahan. Mungkin kos kita hanya tersedia di kota-kota besar dan belum mencakup seluruh wilayah.
sehingga membatasi jangkauan pengguna. Berikutnya ada opportunities atau peluang. Kos kita akan bekerja sama dengan pemilik kos, agen properti, dan institusi pendidikan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ya, kos kita pasti memiliki persaingan yang ketat dari aplikasi serupa atau platform listing properti lainnya yang menawarkan layanan serupa. Next. Nah, berikutnya ada desain dari kos kita, yaitu yang pertama ini ada tambah aplikasi. Yang kedua, jika aplikasi kita buka, pasti akan muncul login atau daftar. Nah, di sini jika melakukan pendaftaran akan dibagi menjadi dua, yaitu pemilik kos dan pencari kos sendiri. Berikutnya akan mengisi data diri dan akan memverifikasinya. Dan berikutnya mencari informasi kos dengan namanya, alamat, jumlah kamar, dan tipe kamar, dan deskripsi kos. Next. Nah, di sini terdapat foto kos. Di kos kita akan menampilkan detail dengan foto dari pemilik kos sendiri. Berikutnya ada media pembayaran melalui bisa melalui bank dan e-wallet. Yang terakhir, verifikasi. Di kos kita juga memiliki filter-filter yang bisa disesuaikan sesuai kemauan sendiri. Ya, udah, next. Berikutnya ada analisis biaya. Next. Di kos kita memiliki beberapa analisis biaya. Yang pertama ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengembangan front-end. Di sini ada pengembangan desain dan pengembangan antarmuka aplikasi. Yang kedua ada pengembangan backend. Yang ketiga ada desain. Yang keempat ada pengembangan fitur berbasis agama. Yang kelima pengujian dan QA. Next. Yang kedua, kos kita memiliki biaya operasional. Ada 5 biaya operasional yang dimiliki oleh kos kita. Yang pertama ada gaji tim operasional sendiri. Yang kedua untuk pemeliharaan sistem. Yang ketiga untuk biaya layanan pelanggan. Yang keempat untuk biaya marketing dan promosi. Yang kelima untuk biaya infrastruktur teknologi. Next. Yang terakhir, biaya dari kos kita ada biaya kemitraan. Di biaya kemitraan ini ada 3 biaya, yaitu biaya pendaftaran mitra. Bagi mitra yang akan mendaftar akan dikenakan biaya. Yang kedua ada komisi per transaksi. Di sini akan mendapatkan komisi dari setiap transaksinya. Yang ketiga ada paket promosi kos. Next. Oke, selanjutnya ada competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Yang pertama ada fitur pencarian yang mudah dan efisien.
Jadi di aplikasi kos kita ini dilengkapi fitur pencarian untuk mempermudah pengguna dalam menemukan tempat kos. Pengguna dapat menyesuaikan pencarian berdasarkan kriteria seperti lokasinya, harga sewa, fasilitas. Yang kedua ada kemudahan pembayaran. Aplikasi ini menawarkan berbagai metode pembayaran yang fleksibel untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi sewa kos. Metodenya ada transfer bank, ada OVO, Dana. Yang ketiga ada memberikan program loyalty. Jadi untuk meningkatkan keterikatan pengguna, aplikasi kos kita ini menyediakan fitur unggulan seperti sistem poin, reward yang diberikan setiap kali pengguna melakukan pembayaran melalui aplikasi. Next. Yang selanjutnya marketing plan. Untuk menghadapi persaingan yang mungkin terjadi, maka kami melakukan beberapa media marketing. Jadi media sosial ini menjadi aspek yang penting dalam memasarkan aplikasi kos kita. Medianya itu seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Konten yang dihasilkan akan menonjolkan visual yang menarik serta informatif. Yang selanjutnya ada influencer marketing. Cara ini melibatkan kolaborasi dengan influencer, terutama yang memiliki audiens dari kalangan mahasiswa atau pekerja muda. Next. Selanjutnya proyeksi pengeluaran. Yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Ini meliputi desain antarmuka, pengkodean, pengujian, dan pembaruan fitur secara berkala. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan promosi. Untuk memperkenalkan aplikasi ke pasar, pengeluaran pemasaran ini mencakup iklan di media sosial. Next. Yang selanjutnya proyeksi penerimaan dari aplikasi kos kita. Yang pertama ada penerimaan dari iklan berbayar. Aplikasi ini menyediakan fitur premium untuk pemilik kos yang ingin mempromosikan properti mereka agar lebih mudah ditemukan oleh calon penghuni. Yang kedua, penerimaan dari investor. Ini untuk mendukung pengembangan aplikasi di tahap awalnya. Pendanaan dari investor menjadi salah satu sumber penerimaan yang penting. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.